Salam, selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Apa kabar? Ibu berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pagi hari ini kita akan memulai belajar kita. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Berkati Papa, Mama, Tante, Mbak, Ibu yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia. Usia di mana kalian nanti saatnya kalian bekerja, ya, kalian berkarya, itu usia-usia Indonesia berusia emas atau 100 tahun ya. Jadi anak-anak, kalian adalah calon para pemimpin bangsa ini. Karena itu hendaklah tanamkan di hatimu terus rasa cinta tanah air ya. Yang pasti ingatkan semboyan kita, Indonesia adalah aku adalah Indonesia. Pancasila adalah aku adalah Pancasila. Ya, terus cintai negeri ini. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa lagi ya? Nah, anak-anak jangan lupa ya, kita juga harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, dan marilah kita bersama pagi hari ini menghafalkan 10 hukum Tuhan. Ya, ini harus dihafalkan dan juga harus dilakukan dalam kehidupan kita. 10 hukum Tuhan. Kita singkat saja hafalnya ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, hukum-hukum Tuhan ini selain dihafalkan tapi juga harus dilakukan, dan itu hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak harus ingat tugas kita ya, mencintai Tuhan dan mencintai bangsa ini ya. Cintailah Tuhan sebagaimana engkau harus mencintai bangsa ini ya. Cintailah bangsa ini sebagaimana engkau telah mencintai Tuhanmu ya. Karena itu adalah bagian dan tugas kita. Ya, anak-anak hebat, anak-anak yang pintar, yang pandai dan para calon pemimpin sudah siap belajar hari ini kan? Yuk ikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya, mari kita membuka bukunya halaman 77 ya. Pada buku PR tema. Jaka dan sepupunya bermain melompati kardus. Mereka tampak senang. Kegiatan apa yang kamu lakukan saat berkumpul dengan keluarga besar? Apakah kamu bermain bersama? Nah, pernahkah kamu bermain melompati benda? Bagaimana cara melakukan gerak melompati benda? Perhatikan melompati benda berikut gerakannya ya. Gerak melompati melewati benda. Nah, gambar di atas menunjukkan anak melakukan gerak melompat. Ya, bersiap, kemudian melayang, dia mendarat ya. Anak pada gambar melewati benda berupa kardus. Saat melayang, kaki dibuka ke depan dan ke belakang. Tangan diayunkan bersilang dengan kaki. Nah, ya gerakannya. Nah, langsung dipraktekannya. Berdirilah di belakang garis start, lalu melompatlah melewati kardus. Ini ya, kardusnya kecil aja misalnya di sini. Ya, melompati kardus. Nah, nanti Bu Guru praktekannya. Tugasnya berarti langsung dipraktekan ya. Melakukan gerak melompat melewati benda. Nah, ya. Memperagakan ungkapan perkenalan keluarga besar. Jaka dan keluarga besarnya berada di halaman.
Saat itu Ayu bersama kakek neneknya melewati rumah Jaka. Jaka menghampiri Ayu. Ayu memperkenalkan kakek neneknya kepada Jaka. Bagaimana cara Ayu memperkenalkan kakek dan neneknya? Baca percakapan berikut. Jaka, perkenalkan kakek dan nenekku. Kakekku bernama Sardi, nenekku bernama Entin. Kakek nenekku berasal dari Bandung, kata Ayu. Lalu Jaka menjawab, salam kenal kakek, salam kenal nenek, namaku Jaka. Lalu kakek dan nenek menjawab, halo Jaka, kakek dan nenek juga senang berkenalan denganmu. Nah, itulah cara memperkenalkan kakek dan neneknya kepada teman kita. Nah, Jaka dan keluarga besar berkumpul. Ekspresi mereka tampak senang. Ekspresi adalah ungkapan perasaan. Jadi, kalau kita membuat karya ekspresi, itu berarti kita membuat karya berdasarkan perasaan kita, ya. Nah, mengungkapkan perasaan dapat dituangkan melalui karya seni. Sebagai contoh, lukisan jari. Dapatkah kamu membuat lukisan jari? Kamu dapat membuat lukisan jari sesuai rancangan karyamu. Coba siapkan rancangan karyamu. Apa alat dan media yang akan kamu gunakan? Apa kegunaan alat dan media pada rancangan karyamu? Perhatikan contohnya. Ini langkah-langkahnya. Menyiapkan alat, media, dan rancangan karya. Ada rancangan karya, palet, penggaris, kertas, penghapus, pensil, dan cat air. Lalu membuat garis tepi dan sketsa gambar berdasarkan rancangan. Menyelesaikan dan menyempurnakan sketsa gambar. Jadi digambar dulu ya, selesaiin baru menuangkan cat air pada palet. Kemudian mengoleskan cat air menggunakan jari tangan ke pola gambar. Lalu menghias dan merapikan hasil olesan cat air. Lukisan gambar sudah jadi. Ini yang ini ya. Nah, tapi ini tidak usah buat ini, jangan buat dulu ya. Tugasnya adalah praktek melompati benda saja dulu. Nah, untuk tugas tertulis halaman 80 yang A dan B. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, Bu Iwan akan seperti mempraktekkan gerak melompat melewati benda. Anak-anak perhatikan ya. Nah, kalau mau lompat semuanya satu kaki ya. Jadi enggak? Coba. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Asik bukan? Ya. Nah, anak-anak, Ibu mengajarkan anak-anak supaya bekerja keras ya. Dari sekarang kita harus senantiasa rajin belajar ya. Karena kunci orang sukses ada 3. 1, hidup takut akan Tuhan. 2, menghormati orang tua. Yang ketiga, bekerja keras atau rajin belajar. Nah, hari ini kita akan menutup pembelajaran kita dan mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa, kita akan menghafalkan pengokohan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Nah, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Bersyukur kami masih bisa belajar saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak kelas 1 supaya kami bertumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan takut akan Tuhan. Tolong kami, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan pakai kami supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menutup doa ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan yang bergizi, tak bersukacita, lakukan segala tugas yang guru berikan dengan baik. Mari kita belajar bekerja keras dimulai dari kelas 1 ya. Rajin belajar. Sampai jumpa.